Ya oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para sultan rebahan? Semoga masih sehat dan sudah divaksin ya. Balik lagi dengan Mamang yang selalu capruk, dan kali ini Mamang akan membahas sebuah film bertemakan kekuatan super. Film ini berjudul Project Power yang dirilis tahun 2020 dan diperankan oleh Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominic Fishback, dan masih banyak yang lainnya. Film ini bercerita tentang di mana semua orang bisa memiliki kekuatan super hanya dengan menelan sebuah pil koplo ajaib. Pada mau kan? Oke lah, langsung aja kita lanjut ke rangkum alur cerita filmnya. Introin ngab. Film diawali dengan tampilan sebuah dermaga yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat dari dalam kapal bertuliskan Genesis. Kapal tersebut ternyata sedang mendistribusikan suatu pil kepada pengusaha warkop setempat oleh sang bandar yang bernama Biggie. Get out there and sell. It's power. 6 minggu kemudian terlihat seorang wanita remaja yang bernama Robin sedang memegang pil tadi sambil menyanyikan lagu rap. Yo, what's up, meh? Wanita ini salah satu penyalur pil power ke remaja sekitar wilayah tersebut. Namun saat ia bertemu untuk bertransaksi dengan bayarnya, mereka malah berusaha mengambil secara paksa pil power tersebut. Tiba-tiba seorang polisi datang menyelamatkan Robin, namun salah seorang dari ketiga bayi remaja itu berusaha menelan pil power tersebut. Tapi nggak jadi karena keburu diambil sama pak polisi tadi, dan polisi ini membebaskan ketiga bayi remaja tadi dan hanya menangkap si remaja wanita yang merupakan dealer di wilayah tersebut. Pak polisi yang bernama Frank Schaeffer ini ternyata backingan dari wanita remaja dalam berjualan pil power. Ia pun membebaskan wanita remaja tersebut dan mengantarkannya ke rumah sambil berjalan kaki padahal bawa motor. Bego atau gimana nggak tahu ya. Frank pun membayar ketiga pil yang rencananya akan dijual kepada tiga remaja tadi untuk ia gunakan saat menghadapi penjahat papan atas yang juga menggunakan pil power. Frank juga memberikan motor yang ia kendarai kepada wanita remaja itu sebagai kado ulang tahunnya bulan lalu. Sesampainya di rumah, Robin pun menaruh uang hasil icalannya di dalam koper lalu segera ngagoler karena capek mungkin ya. Scene kembali berpindah ke seorang pria bernama Arthur atau yang biasa dipanggil Art yang sedang mencari pria bernama Newt di sebuah bangunan. Ia pun berhasil bertemu dengan Newt meski di awal Newt menodongkan senjata kepadanya. Saat Newt sedang menelpon untuk memastikan identitas dari Art, Art pun segera masuk ke dalam kamar Newt yang berantakan dan mengambil ponsel milik Newt. Art pun mulai menanyai Newt dari mana ia mendapatkan pil power tersebut dan menembakinya karena berusaha kabur. Newt yang merasa terdesak pun meminum pil power jualannya tanpa pikir panjang. Saat gigi kuningnya menggigit pil power itu, ia pun segera berubah menjadi fireman. Newt yang kini memiliki kekuatan dari pil power langsung menyerang balik Art, namun Art mampu mengalahkan Newt dan memaksanya memberitahukan dari mana asal pil power itu. Newt pun lalu tewas meledak dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi pil power tersebut. Kembali ke Robin yang sedang bersiap berangkat ke sekolah sambil berbincang bersama sang ibu. Robin menawarkan untuk membelikannya sup dan obat-obatan karena stok yang dimiliki di rumah sudah hampir habis. Sang ibu yang bernama Irene ini sepertinya memiliki penyakit yang cukup serius, terlihat dari bagaimana ia menggunakan ikat di kepalanya. Art yang sedang berada di pom bensin kini sedang mengobati luka akibat ledakan dari tubuh Newt sebelumnya. Lalu ponsel Newt berdering dan itu adalah chat dari Robin. Robin yang merupakan sepupu dari Newt yang tidak tahu ponsel Newt berada di Art mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Hingga sang guru mendekati dan menegurnya karena menggunakan ponsel di dalam kelas. Robin yang tak terima dimarahi kembali menyanyikan sebuah rap dan menghina sang guru. Now what's the difference between a student and a teacher? While one of them is growing up, the other's getting weaker. Get new kicks, get a clue, get a hint, get a friend, get a life. Never on a roll, but I'm on a roll like Link. Me diplomas won't determine who I am or who I might be.
Eits, itu ternyata hanya imajinasi Robin saja yang sebenarnya ia diusir dan keluar dari kelas tersebut. Berpindah ke Frank bersama rekannya Landry yang sedang berada di lokasi terjadinya kejahatan perampokan bersenjata. Namun kasus ini telah diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sepertinya FBI. Frank lalu menyusup melalui pintu belakang bangunan tempat terjadinya perampokan. Ternyata penjahat di sini menggunakan pil power yang membuatnya menjadi tak kasat mata. Penjahat tersebut kabur, Frank segera mengejarnya hingga ke sebuah gang. Namun penjahat tersebut berhasil mengambil pistol yang dibawa Frank dan menembakkannya ke kepala Frank. Karena sebelumnya Frank telah menelan pil power, kulitnya kini bagaikan baja. Peluru yang ditembakkan ke kepalanya pun tak berhasil melukainya sedikit pun. Setelah tersadar, Frank langsung menghajar penjahat tersebut dan berhasil ia kalahkan. Kapten Crane yang mengetahui Frank meminum pil power meminta pistol dan lencana polisinya. Setelah sedikit bermusyawarah, mereka pun mencapai mufakat, di mana Kapten Crane memberikan topi yang ternyata isinya adalah foto dari Arthur. Kapten Crane mengatakan bahwa Arthur adalah bandar dari pil power tersebut dan Frank harus menangkapnya untuk menyelamatkan kota. Kembali ke Arthur yang berada di sebuah restoran cepat saji sedang menunggu kedatangan Robin. Robin yang baru tiba di sana untuk menemui Newt tidak mengetahui bahwa Art lah yang mengajaknya bertemu. Tidak berhasil bertemu Newt, ia pun berencana pulang, namun ban motor yang dikendarainya diboncosi oleh Art dan memaksanya harus berjalan kaki sambil menuntun motornya. Art yang sudah merencanakan hal ini segera menangkap Robin dan memasukkannya ke bagasi untuk dibawa ke suatu tempat. Art pun bermusyawarah dengan Robin untuk mendapatkan kata mufakat. Akhirnya Robin menelpon seseorang yang menyuruhnya datang ke Hong Kong Market untuk bertemu distributor daerah tersebut. Sesaat sebelum menelpon, Robin berhasil mengirimkan pesan melalui ponselnya kepada Frank. Tiba di lokasi yang dituju, mereka pun segera memasuki swalayan tersebut. Namun Art kehilangan Robin saat seorang pria bertanya perihal tingkat kepedasan dari sambal di swalayan tersebut. Is it spicy? Is it mild? Sedangkan Robin sudah berada di dalam kantor sang distributor dan memberitahukannya bahwa sepupunya Newt telah tewas dan pria yang membunuhnya sedang berada di luar. Mendengar hal tersebut, distributor ini pun langsung menelan pil power dan segera menghadang Art. Di sini Art dihadang beberapa orang yang berada di sana, namun berhasil menghabisi mereka dan menyelamatkan Robin dalam sebuah truk kontainer. Art pun memasuki ruangan di kontainer tersebut di mana ia mendapati bahwa terdapat chip di setiap pil power yang dijual, termasuk yang Robin jual. Hal itu bertujuan sebagai uji coba dari pil tersebut dan sebagai demonstrasi kepada calon investor. Saat sedang berada di ruangan itu, Robin melihat kesempatan dan segera kabur. Distributor yang tadi telah menelan pil power bangkit kembali setelah tewas tertembak di bagian dada dan mengejar Robin ke dalam swalayan. Art kembali menolong Robin dan membunuh sang distributor. Di sini Art menjelaskan bahwa Newt tewas karena overdosis dan ia meminta kepada Robin untuk mengantarkannya ke bandar utama untuk menyelamatkan putrinya Tracy. Robin lalu membawa Art ke klinik hewan tempat kerja sang ibu dan menjahit bekas luka tembakan di dadanya. Di lain tempat, Frank tiba di rumah Robin dan mendapati ada 2 orang dari perusahaan Teleios yang sedang menginterogasi Irene, ibu dari Robin. Frank pun masuk ke rumah itu dan berpura-pura selesai mandi untuk menyelamatkan Irene. Whoa, what the shit's going on here? Who the hell are you guys? Is it because I'm white? Get this on record, honey. Did either of these men show you a warrant when they came into our house? Gentlemen, thank you for your time, Mrs. Riley. 2 orang itu pun pergi dan Frank segera menempelkan HP milik Irene di mobil mereka agar dapat melacak lokasi mereka nantinya. Kembali ke Robin dan Art yang bersiap ke lokasi tempat selanjutnya. Robin akhirnya bersedia mengantarkan Art ke lokasi itu dengan dibayar uang $5.000. Di dalam mobil, Art menceritakan bahwa dirinya dulu adalah seorang tentara dan sebuah perusahaan bernama Teleios adalah pembuat ide pertama dari pil power tersebut.
Art dulu merupakan kelinci percobaan dari eksperimen tersebut dan saat menggunakan kekuatannya, ia hampir terbunuh dan melukai banyak orang. Dan sang putri Tracy mewarisi kekuatan dari ayahnya tanpa perlu meminum pil tersebut. Perusahaan itu pun mengetahuinya dan menculik Tracy untuk diteliti. Tiba di lokasi yang dituju, mereka melihat Moto, salah seorang distributor lainnya yang baru saja turun dari motor Supranya bersama seorang wanita dan masuk ke suatu tempat di mana demonstrasi pil power sedang dilangsungkan. Art lalu mengambil kunci motor sportnya untuk biaya membayar Robin dan pergi mengikuti Moto. Di dalam, Candy, wanita yang bersama Moto tadi, adalah kelinci percobaan dalam demonstrasi kali ini kepada calon investor. Ia pun dimasukkan ke suatu tank setelah meminum pil power tersebut, lalu tiba-tiba di luar, Frank akhirnya berhasil menemukan Robin dan memintanya memberitahukan di mana Art berada karena mengira Art adalah bandar dari pil power tersebut. Robin pun menjelaskan bahwa Art bukanlah bandar utama melainkan ingin menghentikan peredaran pil power tersebut. Di dalam, Art berhasil menyandra Biggie, bandar utama dari pil power, namun salah seorang di sana menelan pil tersebut dan membuat dirinya meledak yang membuat kaget semua orang, lalu mereka saling menembak. Para investor berhasil kabur dengan membawa pil power yang belum dibayar, sedangkan Candy tewas di dalam tank dikarenakan koneksi alat pengatur kekuatan terputus saat terjadi kekacauan di sana. Art yang sedang menginterogasi Biggie tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Frank dan menodongkan senjata padanya. Saat mereka lengah, Biggie segera menelan pil power dan berubah menjadi semacam raksasa jelek lalu mengejar mereka. Art dan Frank yang sedang kabur berhasil mengalahkan mereka dengan menembak ke arah tabung gas yang sebelumnya telah mereka cabut. Art pun ditangkap Frank dan dibawa untuk menemui Kapten Crane. Namun di perjalanan, Art mengatakan pada Frank bahwa kaptennya tersebut terlibat dalam kejahatan pil power. Frank yang akhirnya percaya akan hal tersebut melepaskan Art yang akhirnya ditangkap oleh orang dari perusahaan Genesis untuk dibawa ke dermaga tempat pimpinan utama berada. Sedangkan Robin pergi membuntuti orang berjanggut yang menculik Tracy. Setibanya di dermaga, Frank bertemu Robin yang sudah menunggu mereka di sana. Frank segera masuk untuk menyelamatkan Art yang ditangkap, sedangkan Robin bertugas menjaga situasi dari luar dermaga. Namun saat berusaha mengecoh penjaga, Frank ditembak oleh penjaga di sana. Namun beruntung ia telah menelan pil power sebelumnya. Robin yang khawatir pun segera menyusul Frank ke dalam area dermaga. Frank dan Robin kembali bertemu di dalam kapal Genesis, perusahaan utama dari pil power. Di sini Robin bertugas menjaga ruang pusat kontrol, sementara Frank berusaha mencari Art untuk menyelamatkannya. Di tengah pencariannya, Frank dihadang oleh seorang yang telah menelan pil power sebelumnya sehingga memiliki kemampuan badan belel. Sementara penjaga lainnya mengejar Robin, namun sesampainya di ruang kontrol, Robin telah kabur menuju tempat Tracy ditawan. Kapal ini pun mulai berlayar atas perintah Gardner, sang pemimpin Genesis. Art yang ditawan dibebaskan oleh penjaga yang takut akan bualannya lalu membebaskannya. Namun ia dihadang oleh penjaga yang sebelumnya mengejar Robin. Beruntung muncul Frank yang membantu Art dan mereka terselamatkan. Di sisi lain, Robin berhasil menemukan Tracy dan mengajaknya kabur. Gardner yang menyadari hal ini segera menyalakan alarm dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari para penyusup di kapal. Akhirnya mereka semua berkumpul di dek. Tracy akhirnya bertemu sang ayah dan langsung memeluknya. Saat sedang berusaha kabur meninggalkan kapal, kembali salah satu anak buah Gardner menghadang mereka.
Art, Tracy, dan Frank berhasil kabur, namun Robin tertangkap oleh anak buah Gardner yang memaksa Art untuk kembali menyelamatkannya. Art yang sebelumnya telah menelan pil power pun berhasil membunuh mereka termasuk Gardner. Art yang pingsan karena telah menggunakan kekuatannya diselamatkan oleh sang putri Tracy yang ternyata memiliki kemampuan healing seperti Tsunade. Nyawa Art pun terselamatkan dan mereka semua pergi meninggalkan kapal tersebut. Di akhir film terlihat Art pergi bersama sang anak Tracy, sedangkan Robin mendapatkan segepok uang dari Art yang cukup untuk biaya pijat refleksi sang ibu. Ya oke, cukup sekian pembahasan dari Mamang untuk rangkum film Project Power ini. Semoga bisa menghibur kalian di masa-masa PSBB ini dan menginspirasi kalian untuk memiliki kekuatan super. Karena tanpa pil power pun siapa saja bisa menjadi manusia super. Contohnya Pak Mario Teguh. Oke, salam Supermania.